Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita. Pagi ini kembali kita dipertemukan di rumah Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman kepadanya. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita diterima Allah tabaraka wa taala dan ilmu yang kita pelajari pagi ini menjadi cahaya dalam kehidupan kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan salawat ini juga tersambung kepada keluarganya yang mulia, para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya, dan seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kembali kita melanjutkan pembahasan pagi ini tentang 200 tanya jawab seputar keimanan dan keyakinan, sampai pada pertanyaan yang ke-168. 168, yaitu idza qila lana halis sujudi lis-sanam wal istihana bil kitab wa sabbur rasul wal hazl bid-din wa nahwi dhalik, hadha kulluhu min al-kufr al-amali fima yadhhar, falima kana mukhrijan min ad-din wa qad araftumul kufra al-asghar bil amali. Pertanyaannya adalah, apabila dikatakan kepada kita atau ditanyakan pertanyaan seperti ini, bagaimana hukum sujud kepada patung atau menghina Al-Quran atau mencaci maki Rasul misalnya, atau memperolok-olok agama ini? Empat ini misalnya ditanyakan. Secara zahir, perbuatan ini adalah perbuatan kufur amali. Kufur amali. Namun empat hal ini jika dilakukan, dia akan mengeluarkan kita dari agama. Tapi sebelumnya kalian mengatakan bahwa di antara kufur kecil itu adalah kufur amali yang mana tidak mengeluarkan dari agama. Pertanyaannya bisa dipahami tidak? Apabila dikatakan kepada kita sujud kepada patung, menghina Al-Quran, mencaci maki Rasul, atau memperolok-olok agama, ya, atau yang semisal perbuatan dari ini, kenapa perbuatan yang empat ini mengeluarkan seseorang dari agama? Secara zahir perbuatan ini adalah kufur kecil, karena kufur amali di antaranya kufur kecil. Tapi kenapa ini semua mengeluarkan seorang dari agama? Maka dijawab oleh Syekh, ketahuilah empat hal ini dan yang semisalnya, ya, dia bukanlah kufur amali atau kufur kecil yang hanya mengurangi iman, tetapi secara zahir kalau dipandang bahwa perbuatan
berdasarkan sudut pandang anggota tubuh, iya, dia kufur kecil. Tapi ketahuilah, 4 hal ini telah hilang pada orang yang melakukannya. Amalan hati seperti cinta kepada Allah, tunduk kepadanya, niat dan keikhlasan. Tidak mungkin 4 hal ini dilakukan oleh seseorang yang di hatinya masih ada cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada agama ini, cinta kepada ya agama yang mulia ini. Nah, ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang di hatinya masih ada 4 hal ini. Ya, cinta kepada Allah, tunduk kepadanya, niat dan ikhlas. Maka oleh karena itu kata muallif kitab, perbuatan ini walaupun secara zahir dia amal jawarih, tapi tidak terlepas dari kufur i'tiqad yang ada padanya. Dan ini tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang munafikin, kecuali orang-orang yang memiliki sifat kedurhakaan kepada Allah, kesombongan kepada Allah, kemudian sifat pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan dipandang 4 perbuatan tadi secara zahir, secara amali saja, tapi hal itu tidaklah dilakukan kecuali oleh orang-orang yang di hatinya ya ada kemunafikan. Hal ini bisa kita lihat pada perkataan orang-orang munafikin di perang Tabuk. Allah mensifati perkataan mereka di perang Tabuk, qalu kalimatal kufri. Mereka mengatakan kalimat kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka kufur setelah mereka Islam. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan sesuatu yang belum mereka dapatkan. Di perang Tabuk banyak hal yang terjadi. Banyak hal yang terjadi. Ujian bukan hanya dari kaum Romawi, tetapi kemudian ujian itu hadir di tengah-tengah internal kaum muslimin. Orang-orang munafikin dengan mudah memperolok-olok Rasulullah SAW dengan mengatakan, ma ra'ayna mithla qurra'ina arghabu butunan wa aqzabu lisanan wala ajban inda liqa. Kata mereka begini, tidaklah kita melihat qurra kita, maksudnya Rasulullah, ahli baca Quran, yang besar perutnya, yang paling dusta lisannya, yang paling takut ketika berperang. Maksud mereka ini siapa? Rasulullah. Dan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketika dikonfirmasi, ditanya kepadanya, maka mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasul, kami mengucapkan itu hanya bercanda. Kami itu melakukan adalah ya dengan ya bermain-main, bukan sesungguhnya. Nah, perkataan yang seperti ini sama. Nah, hari ini pun banyak yang seperti ini. Ya. Ada orang yang mengatakan, sejak kapan pula kalimat la ilaha illallah menjadi kunci surga? Subhanallah. Kalau ini dia candaan, ya di antara candaan yang sesungguhnya adalah candaan yang dalam agama ini. Dan seseorang yang beriman kepada Allah tidak mungkin mengatakan itu. Orang yang beriman kepada Allah pasti dia meyakini, karena berdasarkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak penghinaan terhadap agama ini. Ada yang mengatakan kalau si fulana ini murtad, insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena dekat dengan kita, Masya Allah, dekat dengan kelompok kita, dekat dengan organisasi kita. Ini candaan atau apa? Dan kalimat-kalimat seperti ini tidak boleh dikatakan oleh orang mukmin yang sejati, tidak boleh dikatakan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampailah Allah katakan ya kepada Nabi kita alaihi salatu wasallam, katakan kepada orang munafikin, qul
abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un? Apakah kepada Allah, kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya kalian memperolok-olokkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian katakan uzur, minta maaf, minta ampun. Sesungguhnya kalian telah kufur setelah kalian beriman. Jadi, ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, wa nahnu lam na'riful kufrul asghar bil amali mutlaqan bal bil amali al mahad alladhi lam yastalzim al i'tiqad wa lam yunaqid qaul al qalb wala amalu. Jadi perbuatan yang seperti ini bukan hanya sekedar perbuatan kufur kecil, tetapi ketahuilah memperolok-olok agama seperti menghina kitab suci, yang mencaci maki Rasulullah dan menghina Allah tabaraka wa taala, maka ini ada perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari agama yang mulia ini. Termasuk di antara perkataan orang munafikin, Pak, ketika pulang dari perang Tabuk itu, ya ketika Rasulullah kehilangan ontanya, sampai mereka mengatakan, andaikan Muhammad itu seorang nabi dan rasul, kenapa dia tidak tahu di mana ontanya berada? Bukankah katanya dia menerima wahyu dari langit? Kenapa tidak dia tahu di lembah mana ontanya? Kalimat ini secara zahir ya bagi orang-orang biasa, tapi di hati orang munafikin itu kan dia nggak punya apa-apa. Dia tidak tahu sebetulnya seperti apa. Maka Nabi SAW dia memang tidak sampai kepadanya perkataan itu. Sebelum perkataan orang munafik ini sampai kepadanya, maka telah sampai ke telinga Rasulullah melalui Jibril alaihissalam. Bayangkan, Pak, Muhammad katanya dia seorang nabi dan dia mendapatkan wahyu dari langit, tapi ontanya hilang, tidak tahu dia di mana. Minta saja kepada yang di langit, informasi di mana ontanya. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, ya sesungguhnya aku hanya mengetahui sesuatu yang Allah beritahu dari langit. Para sahabat geram. Para sahabat itu melihat perkataan orang munafik ini luar biasa. Peristiwa yang ketiga, di saat pulang dari perang Tabuk, ada sekelompok orang-orang munafikin yang mengejar Rasulullah SAW. Dan mereka memakai sesuatu yang bisa menutupi identitasnya. Dan Nabi bertanya kepada salah seorang sahabat, ya, tahukah kalian siapa yang mengendarai kendaraan tadi? Kata dia, saya tahu ciri-ciri kendaraannya, dia fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan. Sebutkan. Tahukah kalian jika seandainya dia tadi bisa bersama kita? Maka kata Rasulullah, andai kita bersamanya di sebuah tempat yang tinggi, mereka berniat untuk mendorong saya jatuh ke lembah atau ke jurang. Mendengar perkataan ini, para sahabat itu marah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak suruh kami untuk mengejarnya? Apa kata Rasul? Aku tidak mau di suatu hari nanti akan disebut bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Karena orang munafikin itu bajunya baju ya muslim, dia seperti muslim, tapi hatinya, lisannya tidaklah seiring, tidak sama. Dia hanya memperlihatkan wajah, tapi kemudian lisan dan hatinya berkata lain. Itu orang munafikin. Dan seburuk-buruk lawan itu orang munafik, karena dia tahu internal kita, rahasia kita, perjuangan kita, kemudian dia sampaikan kepada musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 peristiwa besar di perang Tabuk sepulangnya kaum muslimin. Yang pertama, ketika Rasul kehilangan ontanya, Nabi dihina. Kemudian ketika dalam perjalanan andai Muhammad berada dalam posisi yang sangat tinggi, mereka berniat untuk mendorong Rasulullah jatuh, sehingga dikisahkan oleh Rasulullah kepada Hudzaifah ciri-ciri dan nama-nama orang munafik. Maka Hudzaifah dikenal dengan sebutan sahibu sirri Rasulillah, pemegang rahasia
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sebuah kisah di mana Hudzaifah tidak mau menyolatkan salah seorang dari kaum munafikin karena disebut oleh Nabi dia itu orang munafik. Tidak mau menyolatkan. Nah ini. Jadi kata-kata seperti ini, sujud kepada berhala, menghina Nabi, menghina, mencela Rasulullah atau mencela Al-Quran, kan ada di antara berita yang kita dapatkan di negeri kita ini, ada di antara para pendidik yang menghina, mencaci maki Al-Quranul Karim, yang mengatakan, lihat di depan mahasiswanya dirobek-robeknya Al-Quran itu, lihat siapa ini, bukanlah firman Allah. Ini hanyalah tulisan biasa, gitu kan? Tulisan biasa. Ini sebuah peristiwa yang terjadi dalam sebuah perguruan tinggi. Di saat itu dia mengambil sebuah Quran di depan mahasiswanya, dirobek-robek, diinjak. Ada nggak yang marah di antara kalian? Karena ini sesungguhnya bukanlah Al-Quran. Ini ada kertas biasa yang tertulis di fotokopi. Ada di antara mahasiswa yang cerdas, yang ketika itu dia kebetulan memiliki salah satu karya dosennya itu, yang kemudian dia maju ke depan dengan mengatakan, ini adalah bukunya Bapak, tapi saya katakan ini bukanlah buku Bapak, ini hanya sebuah kertas yang ditulis, kemudian di atasnya dicetak lalu kemudian dibagikan kepada kami. Maka kemudian dia marah, kenapa kamu lakukan itu? Di situ banyak ilmu, dan itu adalah Bapak yang menulis. Kata dia sebagai jawaban, itu juga merupakan firman Allah dan kalam Allah, kenapa Bapak lakukan itu? Bayangkan, beginilah kalau logika orang-orang yang sudah lagi tidak terjaga hati nuraninya, kemudian pikirannya dalam Islam, maka dengan mudah akan mengatakan, menghina dan prolog-prologkan agama ini. Akan banyak kalimat-kalimat yang membuat seseorang itu akan menghina, seperti syariat jilbab itu adalah salah satu bukan budaya Islam, bukan syariat Islam, tapi itu adalah budaya orang Arab. Kemudian banyak lagi syariat-syariat yang lain yang akan di situ mengandung kalimat istihza, kalimat penghinaan dan perolok-olok terhadap agama. Maka berhati-hati, walaupun 4 kalimat ini yang disebutkan sebagai contoh, tapi kata muallif kitab, wa ma syakalaha wa ma ashkalaha atau wa ma amthalaha, itu juga termasuk dari perbuatan yang akan bisa mengeluarkan seseorang dari kufur dari agama ini, dan bukan hanya kufur amali al-asghar yang mengurangi kesempurnaan iman, tapi dia akan mengurangi keyakinan dan mengeluarkan seorang dari agama Allah yang mulia ini. Maka berhati-hati di dalam berucap, berhati-hati kita di dalam mengatakan sesuatu. Jangan sampai sunnah-sunnah Nabi itu menjadi perolok-olokkan dalam bidang agama. Sampai ada yang mengatakan di antaranya bahwa orang yang berjenggot itu orang yang goblok dan seterusnya. Ini perkataan-perkataan yang tidak pantas dikatakan oleh seseorang. Ada juga yang mengatakan bahwa orang-orang yang berjenggot mirip dengan saudara-saudara dengan kaum Yahudi. Ini juga tidak pantas dikatakan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup pegang satu kaidah, ketika kita belum bisa melaksanakan sunnah Rasulullah, maka jangan sampai menghina atau mencaci maki orang yang sudah bisa melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak pantas diucapkan oleh seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Berhati-hatilah kita dalam berucap, karena kalimat itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa untuk diri kita dan doa untuk saudara-saudara kita. Perbanyak doa agar kita diteguhkan di atas agama Allah yang mulia, dan diteguhkan kita semua di atas agamanya, dan dimatikan kita dalam keadaan beriman, muwahhidin, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dengan harapan kita kembali bertemu di dalam surganya sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.